Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebuah pernyataan yang sangat sulit ditangkap secara logika manusia, yaitu ketika dinyatakan lahir kembali. Pemahaman kita berpikir apa yang dimaksud dengan lahir kembali. Maka pada teks ini dikatakan dengan maksud lahir kembali adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya, sehingga mereka memungkinkan mereka untuk hidup di dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 12-13. Dalam Injil Yohanes yang ketiga, Nikodemus menyadari bahwa Yesus diutus Allah. Dan dia menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Perkataan Yesus membuat Nikodemus menyadari bahwa Yesus memperlihatkan sesuatu hal yang baru, menawarkan kelahiran baru. Maka ia menyatakan ia harus dilahirkan kembali, yang itu artinya adalah diperbaharui sepenuhnya lahir dan batin, ada di ayat yang ke-7. Pembaharuan seperti itu hanya terjadi melalui iman dalam Yesus Kristus. Pembaharuan yang holistik itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus. Itulah saat yang sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang dinyatakan di dalam kitab Korintus. Apakah kamu membutuhkan pembaharuan? Maka ketika itu dinyatakan di dalam kehidupan kita mengenai pembaharuan yang baru telah datang, maka yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus, Dia akan mengubah hatimu, Dia akan menguatkan engkau dan membuat segala sesuatu menjadi baru di dalamnya. Istilah lahir kembali berarti juga menjadi anak-anak Allah melalui iman yang benar dan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dan itu perlu dilatih melalui proses di dalam ketaatan untuk menghasilkan perubahan hati. Sehingga menciptakan suatu perubahan sikap, transformasi rohani. Sehingga ketika kita sampai kepada kebaikan Allah, maka kita memperlihatkan sikap sebagaimana orang yang dilahirkan kembali di dalam Allah. Kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua orang berdosa. Maka ketika kita di dalam dosa, kita perlu untuk dilahirkan kembali supaya dosa-dosa yang kita lakukan diampuni dan kita kembali kepada Allah dan kita memperoleh kasih karunia dan keselamatan. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang diselamatkan, itu artinya kita telah dilahirkan kembali dan mau selalu dilatih, selalu mau berusaha memperbaharui sikap hati kita. Dan sekarang juga itu menyatakan bahwa kita mau menjadi anak Allah karena kita mau untuk dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berarti kita dilahirkan oleh Roh Allah, selayaknya kita hidup menurut Roh, bukan lagi menurut kedagingan kita. Dilahirkan kembali berarti kita hidup menurut kebaikan teladan yang ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Mau meninggalkan kedagingan, keinginan, materialistik, sekularisme, manusia lama kita. Dan kita mau kenakan manusia baru, yaitu fokus dan sungguh-sungguh pada karya keteladanan yang Injil, yang Yesus nyatakan. Kelahiran baru hanya bisa terjadi di dalam iman yang teguh akan Kristus Yesus. Ia yang telah turun dan surga dan kembali, itulah kelahiran baru di dalam Roh.
peristiwa kebangkitan menjadikan para murid dilahirkan kembali dalam roh. Mereka yang tadinya hidup dalam manusia lama, di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan keinginan daging mereka, seolah-olah mereka tidak tahu, kini menjadi manusia yang baru di dalam iman kepada Yesus Kristus yang ia yakini, yang kita yakini bangkit dari kematian. Manusia lama ditinggalkan, manusia baru dikenakan oleh para murid. Persekutuan dengan Kristus Yesus itulah yang menjadikan hidup kita baru. Persekutuan dengan Yesus Kristuslah yang menjadikan hidup kita baru. Tanpa itu, kita bisa saja masih memikirkan atau masih hidup dalam dosa-dosa kita yang lama. Masih ada di dalam manusia yang lama. Tetapi di dalam roh Allah, persekutuan itu menjadikan kita hidup di dalam kebaikan, anugerah keselamatan Allah. Sehingga hidup kita bisa berbuah dan mempunyai jaminan keselamatan di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, seperti yang dikatakan, kamu harus dilahirkan kembali, itu menjadi kekuatan bagi kita bahwa kiranya pembaharuan hati sebagaimana nyata kita telah diselamatkan menjadi kekuatan bagi kita untuk setia dan taat pada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih setia, kami mengucapkan terima kasih karena kebaikan-Mu kepada kami. Kami mengingat bahwa kami pun harus hidup di dalam Engkau, mematikan kedagingan kami, sehingga kami layak untuk menyatakan bahwa kami telah lahir di dalam Allah. Kami telah lahir di dalam Kristus karena hanya di dalam Ialah kami dapat mengerti dan memaknai kehidupan kami dengan baik dan benar. Tuntun kami semua Tuhan, murid-murid-Mu, jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, agar kami tetap setia melakukan yang benar, yang sesuai dengan teladan, pengajaran, dan perintah-Mu. Sehingga nyatalah bahwa kami adalah orang yang lahir di dalam kasih setia Allah, dan itu terlihat dari perbuatan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kebaikan dan kehendak-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengar
seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh